Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di vlog ini saya mau cerita gimana bisa ke Jerman. Jadi singkatnya saya ke Jerman karena sebagai dosen Kementerian Agama itu dapat beasiswa. Waktu itu namanya beasiswa 5.000 doktor Kementerian Agama gitu. Nah, sekarang sudah bergabung dengan LPDP kolaborasi jadi namanya beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, sebagai dosen PNS Kemenag waktu itu bisa apply beasiswa ke luar negeri. Ya singkatnya seperti itu. Kalau mau agak panjang, ceritanya sebenarnya mulai dari nggak ada rencana ke Jerman secara spesifik, secara khusus atau ingin ke Jerman tuh nggak ada. Pinginnya waktu itu eh, sampai awal kuliah itu nggak terpikiran bakalan ke luar negeri. Paling mikirnya bakalan kuliah kerja di Indonesia, ya udah nggak ada sama sekali rencana ke luar negeri. Nah tapi pas waktu akhir S1 itu ada informasi mengenai beasiswa di Arab Saudi. Waktu itu informasinya mengenai KAUS. Jadi KAUS masih relatif baru waktu itu. Nah, jadi waktu itu tujuan negara pertama itu Arab Saudi. Nah, kemudian yang kedua itu Amerika. Kenapa Amerika? Karena ada ibu di sana. Nah, kemudian yang lainnya ada Brunei Darussalam karena eh, lingkungannya Islami dekat. Terus ada juga Selandia Baru, Australia, Inggris itu karena berbahasa Inggris ya atau Kanada. Nah sebenarnya itu target negaranya. Gitu. Jadi Jerman tuh nggak masuk ke list target sebetulnya. Nah tapi dilalahnya waktu itu coba beberapa beasiswa dari Amerika kan ada Fulbright, kemudian dari Australia ada Australia Awards, dari New Zealand, Selandia Baru, terus dari Arab Saudi. Kalau KAUS kan menyediakan beasiswa dari kampusnya sendiri. Nah jadi kalau dari ke KAUS, nah itu asal kita dapat loa dari profesor yang ada di KAUS, itu kita bisa langsung dapat funding atau beasiswa scholarship dari KAUSnya itu sendiri gitu. Nah beasiswa sendiri kan banyak di Indonesia, ada 5.000 dokter, ada LPDP, kemudian ada beasiswa dari pemerintah daerah kalau di lokasi tertentu misalkan di Aceh, Papua atau yang lain gitu. Nah dari luar negeri juga kalau di Jerman ada di AAD, di Amerika ada Fulbright, Ambenife, di Australia ada Austria Award, kemudian ada apa lagi lupa, ada banyak ya, sudah pernah buat videonya kalau nggak salah, list-list beasiswa yang bisa di apply berdasarkan negara, berdasarkan kampus gitu. Nah kemudian bisa juga opsi skema yang lain itu adalah funding, jadi mengajukan proyek funding untuk pendanaan suatu proyek penelitian yang di dalam penelitian itu meng-hire salah satu timnya, anggota timnya adalah PhD student misalkan. Nah, nanti kita bisa menjadi bagian dari tim itu sekaligus sebagai PhD student gitu. Ya, ada sebagian juga yang bisa master. Nah, kalau yang S1, kebanyakan teman-teman di sini yang saya temui, S1 itu mereka sudah persiapan bahasa dari Indonesia, di Indonesia sudah kursus bahasa, kemudian ada cukup banyak yang melalui agen gitu ya. Tapi itu juga nanti jadi diskusi sendiri, catatan sendiri kalau melalui agen. Maksudnya ya perlu diinformasikan secara komprehensif, general, plus minusnya, tantangannya, kelebihannya dan segala macamnya gitu. Jadi lebih siap. Tidak hanya yang enak-enaknya aja gitu. Ada yang sendiri, mandiri, jadi dia kursus bahasa, kemudian nyari tempat sendiri. Jalur lain juga bisa lewat Ausbildung, lewat au pair gitu. Nah, sekarang di Jerman sendiri sedang membuka untuk skilled worker atau tenaga ahli yang berketerampilan itu untuk bisa mendapatkan visa kerja dan masuk ke Jerman. Bahkan kalau kita punya keahlian, kita belum dapat pekerjaan di Jerman, tapi kita bisa mengajukan visa untuk mencari kerja. Jadi berangkat ke sini itu belum dapat kerja, belum tahu mau kerja di mana, tapi bilangnya nanti mau nyari di sini gitu. Nah itu informasinya seperti itu, tapi belum pernah ketemu sama orang yang sudah mendapatkan dan melakukan itu. Nah tadi saya kan cerita list targetnya, sebenarnya Jerman tidak termasuk list targetnya, adalah ke negara-negara yang tadi sudah disebutkan. Arab Saudi, Brunei, kemudian Australia, Selandia Baru, Amerika, Inggris. Nah, tapi kenapa bisa ke Jerman akhirnya? Karena kebetulan dilalahnya waktu itu
supervisor yang sekarang Profesor Hendro dari yang jadi profesor di kampus sini di CUB, Constructor University Bremen, dulu Jacobs University. Nah itu udah ada kunjungan ke kampus di UIN Jogja. Waktu itu ada Senior Expert Service SES kalau nggak salah. Nah di situ terus ada kolaborasi, diskusi, ngobrol-ngobrol, sharing. Nah akhirnya ada peluang itu dapat loa dan akhirnya berangkat ke sini. Dilalahnya ke situ. Nah jadi dari cerita ini secara keseluruhan poinnya, kalau saya mau garis bawahi poin terbesarnya, kalau untuk saya itu adalah kita berikhtiar yang terbesar, kita susun rencana versi kita, tapi kita siapkan alokasi versi kemungkinan seandainya Allah menakdirkan ke garis yang lain gitu, ke jalur yang lain gitu. Misalkan rencana kita ke A, ternyata dilalahnya Allah mengizinkan ke B gitu. Tetapi kalau kita tidak merencanakan A, mungkin kita tidak dapat B atau yang lainnya gitu. Jadi tetap ikhtiar rencana kita itu perlu kita lakukan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua, sejak kecil itu ada cerita mengenai tetangga yang kerja di Jerman gitu. Waktu itu membayangkannya bahwa itu mungkin di luar jangkauan gitu, gak mungkin tercapai gitu. Karena itu akan berat, sulit dan lain sebagainya gitu. Nah ternyata nilainya sekarang akhirnya ada di sini gitu, di Jerman. Maka poinnya, catatannya yang perlu kita catat adalah kita tidak menutup kemungkinan. Kita selalu buka kemungkinan seandainya Allah menghendaki dan ternyata kita ditakdirkan untuk itu gitu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan itu. Dan dilalahnya akhirnya alhamdulillah sekarang sampai ke sini bisa studi di sini. Ya mungkin itu sharingnya kenapa bisa di sini, bisa sampai ke sini, jalannya apa aja. Kalau untuk lebih detail ada beasiswa apa saja, itu di Indonesia ada katalog beasiswa, kemudian di luar juga ada. Saya juga sudah buat video peluang-peluang beasiswa, tapi sepertinya di channel sebelah, di channel yang satu lagi. Nanti mungkin bisa ditulis di deskripsi gitu. Oke, mungkin itu sharingnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan, nanti bisa ditulis di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.